Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bagaimana cara memindahkan nilai dari daftar nilai guru ke rekap nilai siswa tanpa harus mengurutkan kembali daftar nama. Jadi walaupun daftar nama antara daftar nilai guru dengan rekap nilai siswa itu berbeda, itu kita tidak perlu untuk mengurutkan dulu satu persatu, tetapi kita langsung mengurutnya secara otomatis dengan bantuan rumus yang ada pada spreadsheet. Langkah yang harus kita lakukan adalah pastikan dulu kita memiliki daftar nilai yang sudah dibuat, kemudian kita juga buka rekap nilai siswanya. Nah, langkah ini bisa terjadi atau bisa dilakukan jika nama siswa di daftar nilai siswa dengan nama siswa di daftar nilai guru itu memiliki nama yang sama atau mayoritas namanya itu sesuai dengan database yang sudah dibuat oleh sekolah. Jadi nggak ada singkatan-singkatannya dan semacamnya, itu seragam antara yang ada di rekap nilai siswa dengan yang ada di daftar nilai guru. Nah, bagaimana caranya? Berarti langkah pertama, jadi cara ini bisa kita langsung ya, tidak perlu satu kelas, tapi kita bisa langsung berat dari semua kelas, misalnya satu tingkatan, semua kelas yang kita ajar. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah siapkan dulu daftar nilai yang akan kita masukkan. Saya contohkan di sini ada kelas 10.1 sampai 10.5. Kita akan masukkan ke rekap nilai siswa. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan, silahkan kita copy dulu data nilainya. Ini untuk memudahkan dan mengurangi banyak rumus ya. Jadi kita copy dulu daftar nilainya, daftar nama siswanya dari daftar nilai guru, kita copy, kemudian kita buka rekap nilai siswanya. Nah, biar tidak mengganggu yang ada di sini, kita boleh sementara membuat set baru. Kita tambahkan set baru di sini. Kemudian kita pastikan nilai yang ada di daftar nilai guru, dari daftar nilai guru. Nah, cara pastikannya kita klik kanan, kemudian di sini ada tempel khusus, kemudian kita klik hanya nilai. Jadi langkahnya bisa dua cara ya, dengan klik kanan, kemudian tempel khusus, kemudian klik hanya nilai, kontrol. Nah, atau tombol cepatnya itu dengan cara Ctrl Shift V ya. Jadi bisa tempel khusus langsung ke sini hanya nilai, atau menggunakan tombol cepatnya adalah Ctrl plus ditambah Shift kemudian ditambah V. Kita klik. Apa sih tujuannya? Biar tidak merubah format, atau misalkan kalau nilainya itu dalam bentuk rumus, ketika kita menggunakan Ctrl Shift V atau paste spesial, itu nanti yang akan terpaste itu hanya nilainya saja, tapi tidak rumusnya. Kemudian namanya sudah, kita masukkan nilainya juga. Nah, cara ngeblok dari atas sampai bawah dengan cepat itu kita tinggal klik Ctrl tambah Shift, baru arahkan keyboardnya ke panah bawah, langsung ke bagian bawah. Kemudian kita Ctrl C, kita copy, kemudian kita pastekan lagi di sini. Klik kanan, tempel khusus, kemudian klik hanya nilai. Oke, sumber nilainya kita sudah siap di set 6 ini. Kemudian kita kembali lagi ke pengetahuan rekap nilainya. Nah, di sini kita masukkan rumus. Di sini sama dengan di sini ya, di kolom pertama di kelas 10.1. Rumusnya itu adalah sama dengan kita menggunakan atau memanfaatkan rumus VLOOKUP. VLOOKUP seperti ini. Ya, VLOOKUP, kemudian buka kurung. Nah, kalau misalkan buka kurung, nanti akan di sini ada muncul seperti ini. Tapi kalau misalnya ini tidak muncul, misalnya seperti ini, tidak muncul tulisannya. Kalau misalnya kita lupa apa aja sih yang di format VLOOKUP, di sini ada tanda tanya, kita klik tanda tanya, nanti akan muncul petunjuknya. Oh, VLOOKUP itu langkah pertama yang harus dipilih adalah kunci telusur, berarti sumbernya. Berarti sumber yang akan kita jadikan kuncinya itu adalah nama siswa yang ada di rekap nilai siswa. Kita klik rekap nilai siswanya di sini, kemudian titik koma, lanjutnya adalah rentang.
Rentang itu adalah sumber data yang akan kita masukkan. Rentang berarti tadi ada di set 6 ya. Di set 6 kita pilih set 6. Kemudian kita blok dari atas saja. Jadi dari yang kita tunjuk itu adalah A-nya. Nah, kita blok seperti ini, ditahan, klik kiri, ditahan dari A sampai B, kemudian lepas. Seperti ini, kemudian titik koma lagi, indeks. Nah, karena yang akan kita munculkan itu adalah nilainya, dan nilai ini adalah di kolom kedua, 1, 2, maka indeksnya kita tulis 2, kemudian titik koma lagi, di sortirnya kita tuliskan keterangan false, false ya. False, baru tutup kurung, kemudian klik enter. Nah, maka nilainya langsung masuk ke sini sesuai dengan kunci telusur tadi. Selanjutnya kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, langsung nilainya akan berjeret. Tapi kalau misalnya diklik 2 kali nggak bisa, tinggal kita manual saja tarik dari pojok sini. Kita klik kiri, kemudian kita seret sampai bawah. Nah, gimana kalau misalkan ada tulisan seperti ini, ada NA. NA itu artinya tidak ketemu nih datanya. Coba kita lihat di sini Heri Kriswanto. Oh, Heri Kriswanto kok di sini nggak ada? Oh, kemungkinan, dan kita tahu bahwa Heri Kriswanto itu siswanya masih ada, tinggal kita copy saja Heri Siswanto yang ada di rekap nilai siswa, kita copy ya. Kemudian kita ke set 6, kita cari namanya Heri Kriswanto. Nah, kemudian kita pastekan namanya. Oke. Maka dia akan berubah. Ya, jadi 7. Kemudian kita lihat juga Muklis Nasir. Muklis Nasir nggak ada juga. Coba kita cari, kita copy juga namanya di sini. Kemudian cari di sini di database ada nggak namanya Muhammad Muklis Nasir? Oh, ada. Kita pastikan lagi. Cari lagi yang NA. Jadi di sini lebih sedikit ya kita untuk mengurutkan. NA itu Muhammad Fadilah. Kita copy lagi. Kita cari lagi di set 6. Muhammad Fadilah. Oke, ada. Kita pastikan lagi. Kemudian kita cari lagi yang NA, ada lagi, oh ada lagi di sini Muhammad Angga Dwi Saputro. Kita copy, kita cari di sini apakah ada namanya Muhammad Angga. Cari Muhammad Angga Dwi Saputro, kita pastikan. Kemudian ada lagi Nadia, nah, kita cari juga. Jadi lebih cepat ya. Kita cari Nadia Kristi, kita pastikan. Itu biasanya kekeliruannya di bagian spasi, tapi apa, kemudian cari lagi, ada lagi yang NA, ada lagi ya Melisa Aurelia 104. Kita cari Melisa Aurelia 104, Melisa Aurelia Putri, paste. Kemudian ini Nur Anissa Azahra, kita cari lagi Nur Nisa Azahra. Nah, pastikan tonton video ini sampai habis ya, karena nanti di bagian akhir ada yang berbeda. Nur Anissa Azahra yang harus Nur Anissa Azahra, kita pastikan. Nanti ada langkah terakhir yang biar nanti rumus ini menjadi nilai. Oke, kita tunggu dulu, kita selesaikan dulu ini. Silsi Rahma, oke. Terus sampai semua ini selesai. Ini terakhir Octavia Nur Hidayah. Octavia Nur Hidayah. Oke, ini yang terakhir Salsa Nurhaliza. Kita cari Salsa Nurhaliza. Oke. Kalau misalnya kita cari di sini nggak ada juga namanya, berarti kemungkinan siswanya sudah keluar dan di database masih tercatat. Oke, nah setelah semua nilai itu masuk seperti ini, hijau semua, langkah selanjutnya, karena ini masih berupa rumus, dan ketika kalau nanti sudah selesai set 6 ini kita akan hapus, nanti ini akan berubah kalau misalkan kita tidak menggunakan langkah terakhir ini. Setelah selesai seperti ini, nilainya sudah tidak ada yang NA, kita klik dari atas. Cara cepatnya Ctrl tambah Shift tambah ke bawah. Oke, sudah pastikan semuanya terblok. Kemudian kita copy dengan cara Ctrl C atau klik kanan, kemudian klik salin. Kemudian setelah disalin, kita klik kanan lagi,
di bagian paling atas ya, klik kanan lagi, kemudian tempel khusus, kemudian kita pilih hanya nilai. Maka tadi yang awalnya rumus sudah menjadi nilai seutuhnya. Oke, setelah ini sudah kembali jadi nilai, kemudian di set 6-nya kita boleh hapus. Kita harus hapus ya karena biar tidak mengganggu. Kita klik hapus. Ini. Maka daftar nilai yang 5 kelas tadi tanpa harus mengurutkan satu persatu sudah masuk ke dalam rekap nilai. Seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan video ini atau langkah ini bisa kita lakukan bukan hanya ke rekap nilai siswa, tetapi juga ketika kita mau memasukkan ke dalam importnya Eracode. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.